Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Halo, selamat sore sahabat Kompas.com. Kembali lagi di acara Obrolan Newsroom. Oke. Perkenalkan, saya Bagus Santosa dan rekan saya Sabrina Asril. Nah, kami dari Des Nasional. Oke nih Sob. Oke. Beberapa hari ini lagi ramai banyak isu-isu lah yang menarik diperbincangkan dan dibahas. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih Sob? Ada banyak menu yang bisa kita bahas, tapi kita fokusin aja, ada 3 isu ya. Apa tuh? Nah, isu pertama ini kita bahas masih lagi-lagi dari keluarganya Presiden kita, Presiden Jokowi. Iya. Ini kayaknya Presiden Jokowi ini menjelang lengser selalu jadi pemberitaan ya. Minggu lalu kita sempat bahas soal jalan instan Sang Kaesang, ya kan? Ya, sekarang kita ngebahas lagi ke anak sulungnya nih, yang wali kota Gibran, wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ada apa lagi nih isu terbaru dari Mas Wali nih? Mas Wali ya. Iya, panggilan Mas Wali. Apa nih? Mas Wali ini sekarang lagi banyak diberitain karena disebut-sebut sebagai calon kuat cawapresnya dari kubu Pak Prabowo. Oh gitu? Iya, gitu. Dan ini juga sudah dibenarkan bahwa dari Koalisi Indonesia Maju perwakilan itu ada Demokrat, salah satunya bilang saat ini ada 4 nama yang lagi digodok oleh Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya adalah Gibran. Oh gitu, Gibran. Jadi nama Gibran ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk muncul gitu, Gus. Akhir pekan lalu ini mulai ada dinamika namanya semakin kencang dibicarakan gitu. Ada momen penting di situ. Awalnya apa sih ceritanya yang sempat ramai? Sempat ramai, jadi awal mula momen penting di akhir pekan kemarin ini. Jadi ada acara relawannya Pak Jokowi ya, relawan Samawi. Oh iya tuh gue ngikutin terus. Ikutin itu kan Gus ya. Nah itu dia ada pertemuan akbar dan dihadiri oleh Presiden Jokowi hari Sabtu siang. Iya, betul. Tapi Sabtu malamnya setelah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi itu, Sabtu sorenya atau Sabtu malamnya gitu, perwakilan Samawi ini datang ke rumahnya Pak Prabowo. Oh, apa yang ngobrolin? Nah, setelah pertemuan itu selesai, Pak Prabowo bilang bahwa dari kelompok mereka ada usulan bahwa nama Gibran yang diajukan sebagai cawapres untuk Pak Prabowo gitu. Jadi kan kayaknya ada benang merahnya nih Gus. Siang dihadirin sama Pak Jokowi, ketemu sama relawan. Itu relawannya bergerak menuju ke rumahnya. Tandanya apa tuh menurut lo? Tapi ngomongin soal cawapres ini, emang Gibran bisa nyapres? Nah itu dia, ini jadi kuncinya sebenarnya ada di MK. Oh pantesan. Ada gugatan. Pantesan, tadi gue baca di Kompas.com hari ini tuh ada informasi kalau gugatan soal usia batas capres dan cawapres itu bakal disidangkan dan diumumkan pada tanggal 16. Nah ini banyak yang 16 ditunggu ini ya. 2 hari sebelum pendaftaran loh. 3 hari. Oh 3 hari. Jadi 19 Oktober itu pendaftaran cawapres sampai tanggal 25 Oktober. Nah ini tanggal 16-nya itu dari putusan MK-nya itu. Jadi ini sebenarnya itu bisa jadi apa ya? Kuncinya, Gus. Apakah Gibran itu benar-benar bisa naik kelas nih dari wali kota langsung instan lagi nih menuju panggung Pilpres atau enggak gitu. Jadi sangat menentukan nih putusan MK apakah memperbolehkan usia Gibran sekarang 36 tahun sementara usia syarat capres-cawapres sekarang berapa tuh? 40 tahun. 40 tahun ya, jadi kan pakai digugat. Dan dasar penggugatannya karena di negara-negara lain itu banyak pemimpin muda yang malah bagus ketika dia di-up lebih cepat gitu, makanya dasarnya itu kira-kira. Dan itu banyak digugat oleh banyak pihak, jadi mulai dari parpol, caleg, kepala daerah. Nah itu mereka menggugat aturan itu. Jadi kita sangat menantikan ya tanggal 16 Oktober itu apakah MK akan mengizinkan memudahkan usia syarat capres-cawapres ini atau status quo dengan dengan usia 40 tahun sekarang atau mungkin menambahkan klausul baru. Misalnya kan ada tuh salah satu gugatannya cukup misalnya usia 40 tahun atau minimal sudah pengalaman di pemerintahan. Tapi jadi ngomong-ngomong bisa tuh. Dia udah ngomong belum ke PDIP kan si Mas Wali kan orang PDIP ya. Orang PDIP. Oh iya benar, orang PDIP ya. Nah itu juga jadi polemik tuh Gus. Kira-kira kalau misalnya sampai Gibran itu jadi cawapresnya
Pak Prabowo, gimana hubungannya tuh nanti kayak agak-agak. Tapi Gibran beberapa kali katanya sudah ngomong ya? ke DPP dan dia menyerahkan kembali ke DPP kalau dia bilang udah banyak yang nawarin, kira-kira gitulah bahasa. Ini dia udah statement bahwa dia membenarkan. Iya, udah banyak yang nawarin dia kira-kira, dan dia ngomong ke DPP, dan akhirnya dia melempar lagi ke DPP, silakan berstatement, merespon informasi yang diterima itu. Oke. Jadi ini menurut gue ini termasuk langkah maju juga nih. Gibran belak-belakan ngaku berkali-kali mendapat tawaran cawapres. Cuma yang jadi polemiknya itu, Gus, karena dia masih PDIP, kalau dia sampai pindah ke Prabowo, gimana status kadernya dia? Terus juga bagaimana juga hubungan Bu Mega sama Pak Jokowi kan? Sebelumnya Kaisang udah keluar, udah nggak masuknya ke PSI kan? Emang analisisnya gimana kalau? Nah itu kita kayak perlu terawang-terawang dari suhu politik tanah air ya gitu. Jadi mungkin orang yang punya lebih banyak ilmu dibandingkan kita bisa menerawang lebih baik gitu ya. Kita dengerin aja nih bukan kemarin ya, hari ini ya. Kebetulan kita udah wawancara jurnalis kita, jurnaliskompas.com kita yang ngepost di DPR ya, mewawancarai pengamat atau direktur eksekutif Industri Strategik Mas Khairul Umam gitu. Nah ini kita dengerin gimana terawangan beliau ya soal kira-kira potensi hubungan Bu Mega, Pak Jokowi dan juga Gibran dan Prabowo. Oke. Berikut belakangan ini wacana tentang pencawapresan Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto tampaknya semakin menguat. Di satu sisi pencawapresan Gibran tentu bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mencari titik temu dari proses negosiasi politik yang alot di internal Koalisi Indonesia Maju, utamanya di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang menginginkan Erick Thohir, dan tentu Partai Demokrat sendiri yang saat ini berada di dalam Koalisi Indonesia Maju barangkali juga memiliki aspirasi yang berbeda. Dan pencawapresan Gibran ini juga diyakini bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk menggerus basis suara pendukung Ganjar Pranowo, terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Akan tetapi pencawapresan Gibran ini juga bisa menciptakan tantangan-tantangan yang lain. Pertama, pencawapresan Gibran untuk menjadi pendamping bagi Prabowo Subianto bisa menciptakan perang bubat antara kubu Prabowo dengan PDIP yang lagi-lagi akan merasa dikhianati, dilangkahi, dan diabaikan oleh keluarga Pak Jokowi. Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran sendiri sebagai bagian dari keluarga besar PDIP, termasuk juga adik iparnya, Bobi, dan juga status dari Pak Jokowi sendiri sebagai petugas partai di PDIP. Di saat yang sama, pencawapresan Gibran juga tampaknya sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh para rival politik Jokowi sebagai sebuah munisi dengan narasi politik dinasti yang tampaknya bisa menjadi sebuah serangan yang cukup telak untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas Presiden Jokowi, sekaligus juga menghancurkan kredibilitas mesin politik pencapresan Pak Prabowo Subianto. Sebab putusan MK dan deklarasi Prabowo Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata akan ambisi besar keluarga Pak Jokowi yang dianggap haus kekuasaan sebagai kelanjutan atas operasi politik yang dulu diwacanakan untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan pemilu, hingga kemudian mengokohkan posisi anak-anak Pak Jokowi di percaturan politik kekuasaan nasional. Dan situasi ini, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo Gibran itu juga berpotensi dijadikan sebagai sebuah wacana penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi Mahkamah Konstitusi misalnya. Jika PDIP tersulut lalu berkoordinasi dengan partai-partai koalisi perubahan yang menjadi rival kekuasaan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan hal ini juga bisa menjadi peluang bagi munculnya proses impeachment terhadap kekuasaan Presiden Jokowi. Selanjutnya di tataran Pilpres, pasangan Prabowo Gibran akan mengonsolidasikan semua musuh-musuh politik Pak Jokowi untuk bersatu
termasuk PDIP sendiri jika situasi itu terjadi untuk melakukan perlawanan terbuka pada kekuasaan pemerintahan yang ada dengan mengalahkan Prabowo Gibran. Ini menarik nih. Analisisnya menarik sih ya, menurut gue ada beberapa potensi ya. Iya, gue tadi ada menangkap beberapa pesan ya, ada soal perang boba, dinasti politik, suara Ganjar, Prabowo. Nah, kira-kira menarik nih untuk dibedah nih sebenarnya sih. Iya, jadi kalau menurut Mas Umam tadi kan ada beberapa potensi konflik yang mungkin terjadi kalau sampai Gibran tuh menjadi cawapres. Ya, pertama tentu dari kubunya Bu Mega ya, karena mungkin Bu Mega sangat berperan penting terhadap karir politik Pak Jokowi kan, bagaimana dia membawa Jokowi itu ke Jakarta, terus kemudian waktu itu juga 2 periode di Solo, kemudian dibawa ke Jakarta, nah itu jadi dan menjadi presiden sekarang, pasti kan peran Bu Mega itu sangat penting dan kemudian tiba-tiba melalui anak-anak Jokowi berbalik arah. Nah ini menurut Mas Umam tadi itu ada potensi konflik. Cuma kita harapin ya Gus ya, ada banyak suara yang mengkhawatirkan kondisi ini gitu. Kalau sampai itu terjadi, kemungkinan akan ada konflik di tingkat akar rumput gitu. Cuma kita harapin walaupun kompetisi tetap berlangsung menjelang Pilpres, tapi tetap adem ayem. Jangan sampai ada slack lah ya gitu ya. Jadi ya kita lihat aja ya. Tanggal berapa tuh Gus tadi? Tanggal 16 Oktober. Okay. Tapi yang agak gimana nih kalau misalnya nanti kalau misalnya Ganjar Gibran ternyata nggak jadi. Ganjar Gibran Gibran Prabowo nggak jadi. Nah, kita dari tadi udah dari tadi ini kita udah ngomonginnya ini jauh banget ya kemungkinan akan duet ini gitu jadi gitu kayak seolah jadi, tapi tiba-tiba kalau MK nolak gimana? Yang tadinya udah ribet-ribet, tapi ada yang paling ribet Gus. Baliho yang udah ada. Baju-baju Prabowo Gibran apa kabar ya kan? Nah itu yang kayaknya agak-agak yang nggak bisa diganti itu ditempelin di sablon ulang Gus kayaknya gitu. Kayak nggak agak ini aja tuh repot aja sih masalah materinya gitu. Jadi kita harapin fine aja lah ya ke depannya gitu. Kita beralih kali ya dari isu politik yang panas tapi terus kita agak-agak ini juga ya sedih sebenarnya agak sedikit ya menyayangkan dan agak sedikit sedih, sangat sedih dengan peristiwa yang terjadi di luar negeri gitu, yang terjadi di jalur Gaza gitu. Jadi serangan awalnya serangan dari kelompok Hamas ke Israel yang akhirnya dibalas oleh Israel ke daerah Palestina itu membuat pilu dunia lah kira-kira gitu. Bahkan Indonesia pun bersikap tegas untuk peristiwa ini gitu kan dan berharap ada perdamaian di sana. Ada perdamaian. Sejauh ini gimana Gus update kejadian di Gaza itu? Yang pasti presiden tuh serius dengan peristiwa ini dan dia memerintahkan Kemenlu untuk mengevakuasi WNI yang ada di sana karena masih ada informasi. Ada berapa WNI kita di sana? Ada 10 WNI yang masih di jalur Gaza. Itu jalur yang konflik lah ya di situ. Yang agak berbahaya itu gitu. Jadi presiden meminta Kemenlu untuk segera melakukan upaya-upaya lah ya. Dan Kemenlu sendiri juga sudah melakukan upaya itu dengan menggunakan KBRI-nya yang ada di Amman, di Beirut, sama Kairo untuk bekerja sama dengan stakeholder terkait supaya bisa dievakuasi di WNI kita. Dan informasi terakhir, Menlu kita sudah berkomunikasi dengan pihak Filipina karena Filipina di sana punya kedubes, jadi untuk meminta bantuan supaya WNI yang di sana bisa dievakuasi. Gitu. Tapi sejauh ini kondisi WNI kita udah ada kabar belum Gus? Kalau dari informasi dari kan ada rumah sakit di sana dan informasinya WNI di Indonesia dalam keadaan selamat. Dan gue juga dengar katanya ada satu rumah sakit kita ya, rumah sakit Indonesia yang hasil dari donasi masyarakat tuh yang didirikan di sana ternyata terkena dampak serangan dan satu orang warga relawan lokal tapi warga lokal itu turut tewas gitu dalam peristiwa tersebut. Gitu. Dan Kemenlu juga ngasih imbauan untuk WNI yang ada di sana dan sekitar sana untuk segera mencari tempat aman. Betul. Karena kondisinya masih belum kondusif belum clear ya, pokoknya masih. Dan Menlu juga sudah berkomunikasi dengan Menlu Brazil dengan harapan karena
Brazil ini adalah presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bisa menciptakan perdamaian di sana. Dan nggak cuma dari segi pemerintah Indonesia aja sih yang gua rasa yang udah dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, dari Palang Merah Indonesia melalui Pak JK juga sudah berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan itu. Cuma memang menurut kabar terakhir dari Pak JK itu akses untuk masuk menuju lokasi para WNI itu sangat sulit gitu. Jadi PMI Indonesia masih bekerja sama dengan PMI internasional untuk bisa memulangkan atau menyelamatkan ke negara-negara yang aman lah ya. 10 WNI tadi kita ya. Dan kita harapkan masalah ini segera selesai dah. Dan kita juga punya rekaman informasi dari Jubir Kemenlu, yaitu Pak Lalu Muhammad Iqbal yang kita dapatkan dari Kementerian Luar Negeri. Oke, kita dengerin aja kira-kira update terakhirnya dari Pak Lalu ya. Ya, fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah terhadap kondisi kemanusiaan yang ada di area tersebut. Tujuannya adalah untuk bagaimana menghentikan eskalasi konflik yang terjadi saat ini sehingga tidak lebih banyak korban dari masyarakat sipil. Untuk kondisi WNI kita gimana, Pak? Kita telah menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Untuk upaya Indonesia untuk menghentikan kekerasan apa ya, Pak? Jadi sejak terjadinya peristiwa tersebut, Menlu RI terus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dunia, dengan para pemimpin, dengan para menlu-menlu dari negara-negara kunci, dan juga dengan organisasi internasional untuk mencari peluang untuk menghentikan kekerasan, eskalasi kekerasan yang terjadi. Dan kemarin pada tanggal 9, pada saat pertemuan bilateral Indonesia dan Brazil, Menlu RI juga sempat melakukan diskusi dengan Menlu Brazil mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi saat ini. Brazil saat ini adalah Presiden Dewan Keamanan PBB. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, itulah informasi dari Pak Jubir Kemenlu gitu. Ya. Dan kita harapkan Indonesia bisa ikut terlibat untuk meringankan eskalasi yang ada di sana, atau bahkan menekan eskalasi kekerasan yang terjadi di sana, dan ya peperangan ini selalu akan menimbulkan korban dari pihak sipil yang itu menjadi luka bagi dua belah pihak yang sedang berseteru lah ya gitu. Ya, kita harapin juga akses jalur-jalur upaya bantuan pertolongan kemanusiaan yang dilakukan dari Indonesia menuju sana itu juga bisa segera sampai ke lokasi ya Gus ya. Iya, kita doakan terbaik untuk semuanya. Ya, oke. Kita next ke isu berikutnya. Ini kita mau ngebahas soal hukum, kayaknya menarik nih. Iya, ada apa ini keributan di jagat hukum Indonesia? Minggu lalu tuh rame ada soal menteri yang hilang kontak. Hilang kontak. Iya, untung nggak dilaporin ke kontras gitu ya. Hilang kontak ya kan. Hilang kontak. Wamennya yang bilang kan hilang kontak. Gitu. Ternyata tapi nggak hilang Gus, lagi sakit. Iya. Kalau kata berobat. Kolega di partainya lagi berobat. Gitu. Dan apa nih menarik? Hadir ternyata kan dia ke Indonesia. Nah yang menarik adalah begitu tiba di Indonesia, kita melihat nggak hilang. Ada kok orangnya, siapa mungkin sih? Mungkin lobet waktu handphonenya. Lagi ini apa namanya, nggak ada sinyal, belum isi paket kali ya waktu itu. Jadi belum ada yang bisa dihubungin waktu itu, karena tiba-tiba dia hadir dan menyatakan bahwa dia tidak menghilang, dia menjalani pengobatan dan langsung sat banyak orang yang ditemuin, mulai dari pihak istana. Terus kemudian ke Nasdem, ketua umumnya. Terakhir yang bikin heboh, dia datang juga ke Polda Metro Jaya, Gus. Ngapain emang? Nah itu dia, ini jadi kayak drama lanjutan. Gue tahu. Gimana? Soalnya nggak lama setelah dia ke Polda Metro itu muncul foto. Yang berolahraga. Mentan ketemu sama Firly. Itu kan olahraga pagi ya kan? Main bulu tangis sehat raga kan? Sehat raga dan jiwa gitu. Apa sih itu konteksnya? Itu mereka cuma olahraga biasa aja gitu. Tapi netizen tidak percaya itu tentunya ya. Jadi kalau menurut yang beredar ini dugaannya adalah pertemuan itu
antara Menteri Pertanian ex Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Di situ mereka pakai baju olahraga, terlihat di samping lapangan badminton gitu. Kita nggak tahu lokasinya di mana. Walaupun diklarifikasi itu katanya bersama-sama gitu. Nah, tapi pertemuan itu diduga ada unsur-unsur pemerasannya, Gus. gitu. Makanya itu kenapa sih ex Menteri SYL ini ada di Polda Metro Jaya. Jadi dia melaporkan, dia memberikan keterangan soal saksi berarti ya, atau saksi dugaan pemerasan yang terjadi terhadap dia gitu, yang dilakukan oleh diduga pimpinan KPK. Nah, kemudian foto itu beredar ya, dugaannya itu mengarah pada Pak Firly Bahuri ini gitu. Terus respon dari Pak Firly apa? Ngebantah. Oh gitu? Bantah dia, menurut dia nggak ada itu namanya pemerasan gitu. Nah jadi kalau menurut dia itu peristiwa lampau. Jadi belum ada perkara kasus korupsi Kementan yang terjadi di kementerian yang dulu dipimpin SYL. Tapi kalau untuk lebih lengkapnya kayak kita lebih enak dengerin langsung apa pembelaan atau bantahan dari Pak Firly. Sebelum itu apa tuh? Ada reporter kita dari KPK. Oh iya, yang mau ngasih mereka mau kasih informasi update ya. Oke, kita persilakan ke rekan Niam. Ya, selamat sore sahabat Kompas. Saat ini saya berada di Gedung Merah Putih KPK. Kita ketahui bersama saat ini lembaga anti rasuah telah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pihak KPK menyatakan terdapat 3 klaster ya dugaan korupsi yang akan diusut. Pertama yakni dugaan pemerasan dalam jabatan, kemudian penerimaan gratifikasi, dan yang ketiga adalah tindak pidana pencucian uang. Sampai saat ini KPK belum mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD telah membocorkan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, karena kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, KPK bisa melakukan upaya paksa, salah satunya adalah penggeledahan. Dan tim penyidik telah menggeledah rumah dinas Mentan yang terletak di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 28 Juni kemarin, berlangsung sampai hari Jumat, dan menemukan uang 30 miliar serta 12 pucuk senjata api. KPK juga menggeledah ruang kerja Menteri Syahrul dan bawahannya Sekjen Kementan yang bernama Kasti Subagiono. Nah, seiring dengan berjalannya kasus penyidikan ini, kemudian mencuat dugaan pemerasan terhadap Mentan Syahrul yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Nah, di tengah isu tersebut, ketika sedang mencuat, muncul dan beredar foto Mentan Syahrul Yassin Limpo menemui Firly Bahuri di tepi atau di pinggir lapangan badminton. Nah, kemudian Firly Bahuri juga menyampaikan, membenarkan ya adanya pertemuan tersebut, namun itu terjadi pada 2 Maret 2022 ketika kasus ini belum naik ke tahap penyidikan. Artinya Syahrul Yassin Limpo belum menjadi pihak yang berperkara. Namun di sisi lain, menariknya foto tersebut menjadi salah satu materi dalam gelar perkara terkait kasus dugaan pemerasan dalam jabatan yang tengah diusut oleh Polda Metro Jaya. Nah, namun demikian, Firly Bahuri telah menyampaikan bantahan ya terhadap berbagai tudingan atau dugaan pemerasan terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dia membantah menerima uang, dia juga membantah terdapat pimpinan KPK yang memeras Mentan Syahrul Yassin Limpo yang kita saat ini sudah mengundurkan diri. Nah, keterangan tersebut disampaikan Pak Firly beberapa hari lalu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Berikut penjelasan dan bantahan dari Firly Bahuri. Nah, itu tadi informasi dari rekan kita Niam yang tampangnya ini sangat lelah gitu. Lelah ya. Mengawal. Tapi semangatnya tidak surut, Gus. Iya, ini lelah kayaknya mengawal pemberantasan korupsi gitu kan. Korupsi ya gitu, dia sangat lelah, tapi tampangnya kelihatan banget nih. Kayak begadang 3 hari gitu nungguin OTT gitu. Nungguin OTT ya, Jumat apa? Jumat Keramat. Jumat Keramat. Oke, lanjut Cap. Abis ini kita ada statement langsung dari Pak Firly soal bantahan dia dan duduk perkara menurut dia terkait dengan kasus, bukan kasus ya, foto viral. Dia bersama. Berarti ngomongin foto nih ya, bukan kasusnya ya? Iya, foto yang katanya habis bulu tangkis itu gitu. Jadi sebenarnya gimana sih penjelasan Pak Firly, kita dengerin langsung aja ya. Memahami tentang beberapa informasi yang beredar. Tentu saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami
Namun demikian, kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi yang bertanya tadi kepada melalui WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada beberapa kali mengatasnamakan pimpinan, menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tentu kita tetap menghormati hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Membawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Ya, saya itu yang berikutnya saya kira itu yang dipastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di badan pimpinan KPK, dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira, apalagi kalau pejabat di bawah menteri, saya tidak ada kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. Masih ada paling kira-kira. Gitu Sab, jadinya Sab. Gimana tuh? Jadi intinya ini Firly membantah soal teman-teman itu. Ya, jadi kalau menurut Firly, pertemuan itu terjadi tahun 2022. Jadi sebelum perkara korupsi di Kementan itu masuk ke tahap penyelidikan. Artinya gitu. Pertemuan dia dengan Syahrul Yassin Limpo saat itu tidak menyalahi aturan menurut dia ya, karena belum ada perkaranya nih gitu. Tapi ada perspektif lain, Gus. Dari siapa tuh? Dari mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Gimana? Kalau menurut Pak Saud nih, berdasarkan info kasak-kusuknya dia nih ya. Jadi kan dia mantan pimpinan KPK, mungkin ada punya info lah dari dalam ya gitu. Nah, menurut dia sebenarnya kasus korupsi Kementan ini bukan baru diperkarain tuh sekarang. Oh gitu. Tapi itu sebenarnya kasusnya itu mandek gara-gara
Bapak Firly. Menurut Pak Saud ya. Serius? Iya, menurut dia tuh begitu. Jadi kenapa lama? Yaitu karena tertahan di pimpinan KPK. Nah pada saat Pak Firly itu ke Korea Selatan, baru itu diteken surat penyidikannya korupsi di Kementan. Berarti udah lama ya? Udah lama. Cuma yang disorotin sama dia adalah gimana sih mekanisme antar pimpinan itu? Kok kayaknya satu keluar negeri, satu bisa tanda tangan. Terus tiba-tiba dia balik ke sini bisa pegang satu kasus. Harusnya kan pimpinan KPK itu saling mengawasi. Nggak bisa putusan menaikkan status perkara, menetapkan orang sebagai tersangka. Hanya dilakukan satu persatu pimpinan KPK. Harusnya itu menjadi putusan yang kolektif kolegial gitu. Gue ada tambahan informasi ya. Soal dugaan pemerasan itu. Ini kan udah tangani Polda Metro Jaya dan katanya sudah naik ke penyidikan. Oh udah naik ya? Iya. Oke, tapi belum ada tersangkanya. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin ya, gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kasus ini kan ya bisa dikatakan pertemuan antara pimpinan KPK dengan pihak yang terduga terlibat korupsi itu kan harusnya terlibat kasus melanggar etis. Menurut lo etis aja? Itu sebenarnya ada Dewas KPK tuh gerak nggak sih soal ini? Dewas juga udah komen. Dia bilang juga sudah akan langsung bergerak dan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Firly kayak gitu. Apakah memang benar ada pemerasan atau enggak, atau mungkin hanya pelanggaran kode etik atau enggak? Nah itu nanti masih dalam proses penghimpunan. Masih penghimpunan informasi oleh Dewas KPK. Tapi kita harapin Dewas KPK kali ini bergigi ya. Jangan melempem ya. Suruh sikat gigi dulu. Gitu. Oke. Sab, nih kita mau sedikit ngomongin bacain informasi-informasi dari netizen. Iya. Suara netizen. Kita kan ini live di beberapa platform media ya, ada YouTube, TikTok dan lain-lain gitu, dan media-media online yang lain. Nah, ada dua pertanyaan yang dihimpun oleh tim dari kompas.com ya kan. Yang pertama. Gimana nih pertanyaannya? Pertama itu dari Tatang Guritno. Wow, Tatang Dia Guritno. bertanya. Tatang ini berarti orang Jawa, orang Sunda? Nggak tahu deh. Saya tidak bisa menebak-nebak nih. Orang Sunda, Guritnonya Jawa. Ini perpaduan Indonesia kali ini. Mungkin orang Flores kayak gini. Nah, saya mau tanya, dia mau tanyain, dia mau berkomentar soal kita sebut aja beliau. Soalnya kayaknya agak-agak dewasa, namanya Tatang Guritno. Kita sebut aja sahabat. Sahabat ya, sahabat Tatang. Tatang Guritno bilang ini kalau Gibran jadi cawapres Prabowo, apa ini nunjukin sinyal Jokowi lebih support Prabowo ketimbang Ganjar? Gimana pandangannya? Sepuh gitu. Aduh. Sepuh. Sebenarnya kan kita masih remaja loh. Iya. Kan kita termasuk yang Gen Z ya. Super. Kalau Mbak Sab gimana melihat analisis pengamat gitu kan? Kan sepuh-sepuh. Oh, jadi gue yang sepuh nih. Iya, kalau dari analisis pengamat soal arah dukungan Jokowi. Iya, arah dukungan Jokowi. Soalnya Kompas.com katanya pernah naikin. Pernah, kemarin kita sempat wawancara tuh dua sepuh-sepuh politik ya. Suhu politik di tanah air. Jadi kita kemarin ada sesi gaspol, wawancara. Gaspol ya? Yes, kita ngobrol santai di Bentara Budaya Jakarta sama dua orang pengamat politik. Yang pertama itu Direktur Eksekutif dari Nusakom Institute, Mas Ari Junaidi. Yang satu lagi founder Cyrus Network, Bang Hasan. Bang Hasan itu termasuk agak-agak yang paling aktif mengomentari soal isu ini di Twitter. Nah, kalau menurut pandangan Intisari dari mereka. Intisari, lo inget ya sih Gus? Ya, intisarinya itu adalah. Ya gue ingetin lagi ya. Gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa langsung ke channel YouTube kompas.com ya. Tonton Gaspol. Ya kan? Tapi intisarinya aja Sob. Tapi intisari sekilasnya dari dua pengamat kita ini. Jadi kalau Bang Hasan ngelihatnya kalau sampai benar-benar Prabowo itu memilih Gibran sebagai cawapresnya setelah tentunya kalau putusan MK itu memungkinkan ya, ini berarti namanya perang terbuka, udah bukan perang proksi lagi atau menggunakan orang lain gitu, tapi ini udah benar-benar perang frontal terbuka antara Bu Mega sama Pak Jokowi. Dan ini ya itu yang banyak dikhawatirkan banyak pihak adalah akan pengaruh ke angka rumput, mulai dari pendukungnya Pak Jokowi dan juga para pendukung PDIP. Nah ini kan agak-agak mengkhawatirkan kalau menurut dia tuh seperti itu udah menjadi tanda perang terbuka. Tapi kalau menurut Mas Ari, ini menarik juga perspektifnya Mas Ari. Gimana? Kalau menurut dia itu termasuk yang lama ya menjadi penasehatnya Bu Mega gitu. Jadi kalau dari
kultur atau pengetahuan yang selama ini dia tahu soal PDIP, ngelihat dari gelagat-gelagat Jokowi itu kayaknya dia nggak akan mungkin lepas dari PDIP, karena PDIP itu utamanya Bu Mega ya, sangat berperan sangat besar bagi kehidupannya seorang Jokowi, dari seorang pengusaha mebel menjadi presiden. Itu kan ada faktor Bu Mega di situ. Jadi dia agak-agak meragukan Gibran itu atau Jokowi ya bakal menjadi akan pindah ke kubu seberang gitu. Jadi ya menurut dia Gibran juga masih jadi kader PDIP toh gitu, dan Gibran juga belum tentu mau menjadi cawapresnya Prabowo juga. Bisa jadi gitu juga ya. Nah, itu kita lihat tuh. Begitu Bung Tatang ya. Pertanyaanku ini agak berat ya. Ini ada dua pertanyaan, ada dua komentar lah dari netizen di medsos kompas.com. Yang selanjutnya nih mau saya bacakan adalah sahabat Semi Marsalina. Oke. Ini Semi Marsalina ya. Semi Marsalina. Perempuan apa laki-laki ya, tapi nggak penting, kita sebutin aja. Dia bilang, wah jangan sampai jadi pengkhianat PDIP. Gila kalau sampai anak Jokowi jadi capres Gerindra. Ntar dulu kita koreksi, cawapres. Oh iya, salah nih. Harusnya cawapres. Nah, gimana tadi? Coba ulangi. Wah jangan sampai jadi pengkhianat PDIP. Gila kalau sampai anak Jokowi jadi capres Gerindra. Cawapres Gerindra. Di komentar dia itu yang menjadi, itu yang sangat-sangat di luar ekspektasi. Itu kayak bakal jadi kejutan terheboh kedua. Karena yang pertama adalah yang Caimin gabung ke Anies. Itu bikin shock banyak orang. Iya, karena ini bakal jadi shock kedua ini. Kalau misalnya beneran itu terjadi. Kalau sampai itu benar-benar terjadi, karena ya memang jatuhnya bakalan ada label-label yang negatif terhadap pencalonannya Gibran, karena dia baru 2020 ya. Belum nyampe 5 tahun menjadi wali kota, terus kemudian naik kelas secara cepat menuju panggung Pilpres. Nah, itu juga jadi sorotan, apakah sudah kinerja dia selama ini di Solo apakah sudah cukup untuk naik ke level yang lebih tinggi kayak gitu. Dan terakhir nih ada komentar lagi nih dari Diamanti Meliana, ya kan? Ini kayaknya cewek nih. Cewek ya kayaknya sih, dari Meliana. Salam kenal. Saya dari kompas.com. Dia bilang Dewas masuk angin. Wah, ini kayaknya ngomentarin soal SEL tadi. SEL tadi ya, Dewas masuk angin. Kerokin aja Gus. Juga bilang mudah-mudahan giginya agak tajam dikit. Giginya agak tajam ya. Ya ini sikat gigi dulu lah. Sikat gigi, terus siapin banyakin kerokan ya kan. Jangan sampai masuk angin. Kita sangat berharap sama Dewas supaya bisa jaga tuh KPK. Ya karena dia sekarang bertugas untuk mengawasi, karena Dewan Pengawas kan. Yang bisa mengawasi KPK saat ini cuma mereka yang mesti sanksi. Karena kita kan cuma bisa menjaga dari luar. Menjaga dari luar. Kira-kira gitulah. Baik teman-teman, materi kita sudah habis, ya kan? Dan pertanyaan juga sudah habis, komentar-komentar sudah habis. Baiklah, Sabrina silakan. Apa mau dimain? Tutup. Mungkin Mas Bagus punya pantun. Nggak ada dong, nggak siap dong, jangan ditodong dong. 1.2 Jangan ditodong dong. Oke, Sabrina langsung aja, ayo. Ya, oke, terima kasih sahabat kompas.com udah nyaksin obrolan newsroom hari ini. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa di obrolan newsroom berikutnya. Dadah. Bye. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini, semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.